semuanya, penilaian akhir tahun sudah semakin dekat nih. Mari belajar bersama menuju sukses penilaian akhir tahun atau PAT bersama Bu Febriana pada muatan IPA kelas 5 bagian kedua. Mari kita mulai dari soal pilihan ganda. Soal yang pertama. Perubahan wujud benda yang melepas kalor adalah Mari kita perhatikan beberapa perubahan wujud benda berikut ini. Perubahan wujud benda yang ditunjukkan dengan anak panah berwarna merah merupakan perubahan wujud benda yang memerlukan kalor. Di antaranya ada menyublim, yaitu perubahan wujud benda padat menjadi gas. Yang kedua ada menguap, yaitu perubahan wujud benda cair menjadi gas. Yang ketiga ada mencair, yaitu perubahan wujud benda padat menjadi cair. Selanjutnya, ada beberapa perubahan wujud benda yang ditunjukkan dengan anak panah berwarna abu-abu. Anak panah berwarna abu-abu ini merupakan perubahan wujud benda yang melepaskan kalor. Di antaranya ada mengkristal, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi padat. Lalu ada mengembun, yaitu perubahan wujud gas menjadi cair. Dan yang terakhir ada membeku, yaitu perubahan wujud cair menjadi padat. Nah, berdasarkan gambar ini, kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan wujud benda yang melepas kalor adalah D. Membeku dan mengembun. Soal nomor 2. Perubahan wujud saat sapu tangan basah menjadi kering ketika dijemur adalah pada sapu tangan terdapat cairan yang menyebabkan sapu tangan tersebut menjadi basah. Ketika sapu tangan basah tersebut dijemur, maka sapu tangan tersebut mendapatkan kalor, sehingga cairan yang ada pada sapu tangan mengalami penguapan. Penguapan yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Cair menjadi gas. Soal nomor 3. Titik-titik air pada daun di pagi hari menunjukkan perubahan wujud. Pada pagi hari seringkali kita temui titik-titik air pada dedaunan. Hal ini terjadi karena uap air yang ada di sekitar kita terkena suhu yang dingin di pagi hari, sehingga uap air tersebut berubah menjadi titik-titik air yang menempel di dedaunan. Perubahan ini merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair. Maka, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah E. Mengembun. Soal nomor 4. Proses terjadinya salju karena adanya proses perubahan wujud. Salju terbentuk dari uap air yang berkumpul di atmosfer bumi. Kumpulan uap air itu kemudian mendingin hingga titik kondensasi, yaitu temperatur di mana gas berubah menjadi benda padat, sebelum akhirnya membentuk menjadi awan. Awan tersebut lalu pecah dan partikel tersebut jatuh ke bumi. Nah, pada proses ini terjadi perubahan wujud gas menjadi padat. Maka jawaban yang paling tepat untuk menjawab nomor 4 adalah C. Pengkristalan. Soal nomor 5. Perubahan wujud pada gambar berikut ini adalah Mari kita amati gambar segelas es teh yang ada pada layar.
Di dalam gelas terdapat es batu yang sudah mulai berubah menjadi air, dan di luar gelas terdapat titik-titik air. Perubahan es batu menjadi air merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair atau mencair. Kemudian, perubahan yang ada pada luar gelas. Gelas yang awalnya kering menjadi dipenuhi dengan titik-titik air. Hal ini terjadi karena adanya perubahan suhu antara permukaan gelas dengan lingkungan sekitarnya. Permukaan gelas yang dingin mengakibatkan gas di sekitar gelas menempel dan berubah menjadi titik-titik air atau mengembun. Maka jawaban yang paling tepat untuk menjawab nomor 5 adalah A, yaitu mencair dan mengembun. Soal nomor 6. Perubahan wujud yang memerlukan kalor adalah. Mari kita ingat kembali beberapa perubahan wujud berikut ini. Nah, sudah ingat bukan? Perubahan wujud yang memerlukan kalor ditunjukkan dengan anak panah berwarna merah. Maka, jawaban yang paling tepat untuk nomor 6 adalah A, menguap. Soal nomor 7. Laut dan sungai yang terkena sinar matahari menimbulkan uap air. Peristiwa ini pada daur air disebut daur air atau yang sering juga disebut dengan siklus air, merupakan sirkulasi air yang menggambarkan pergerakan molekul air dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya, yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air di bumi yang disebut dengan siklus. Pada awalnya, air yang berada pada laut, sungai, danau mengalami penguapan atau yang disebut juga dengan evaporasi. Selain itu, ada juga penguapan air yang berasal dari tumbuhan yang disebut dengan transpirasi. Uap-uap air tersebut berkumpul dan menjadi satu yang disebut dengan kondensasi. Ketika uap air yang berada di awan tersebut sudah tidak dapat terbendung lagi, maka terjadilah proses presipitasi atau terjadinya hujan. Selanjutnya, air hujan tersebut ada yang kembali mengalir ke sungai dan ke laut, ada pula yang mengalami penyerapan melalui tanah atau yang disebut juga dengan infiltrasi. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk menjawab nomor 7 adalah B. Soal nomor 8. Ciri-ciri air bersih adalah. Apakah kalian masih ingat mengenai perbedaan air kotor dan air bersih? Secara fisik, air kotor memiliki bau, berwarna keruh, dan berasa jika diminum. Sedangkan air bersih tidak berbau, tidak berkeruh, dan rasanya tawar. Selain memiliki ciri secara fisik, air bersih dan air kotor juga memiliki ciri secara kimia. Ciri air kotor yang pertama memiliki kadar pH tinggi. Yang kedua memiliki kandungan mineral yang tinggi atau miskin dengan kandungan mineral. Sedangkan air bersih memiliki tingkat pH yang normal antara 6,5 hingga 9,2. Lalu tidak memiliki kandungan unsur yodium yang berlebih. Zat kimia yang terkandung pun tidak berlebihan. Selain itu, tidak ada bahan kimia yang beracun dan membahayakan bagi kesehatan manusia. Dan yang terakhir, ada ciri secara mikrobiologi. Pada air kotor, kita bisa melihat beberapa bakteri patogen. Sedangkan pada air bersih tidak memiliki bakteri patogen
dan tidak pula terdapat air kuman. Maka ciri-ciri air bersih yang benar adalah A, yaitu jernih. Soal nomor 9. Yang bukan termasuk zat tunggal adalah, masih ingatkah kalian mengenai materi? Materi terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal terbagi menjadi dua pula, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari beberapa unsur. Unsur sendiri masih dibagi menjadi dua, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Contoh dari unsur logam adalah perak, besi, emas, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari unsur non-logam seperti oksigen, nitrogen, karbon, dan lain-lain. Contoh dari senyawa adalah garam, air, gula, dan lain-lain. Zat campuran terbagi menjadi dua. Ada zat campuran homogen dan ada pula zat campuran heterogen. Zat campuran homogen adalah zat campuran yang dapat tercampur secara sempurna. Contohnya sirup atau oralit. Sedangkan zat campuran heterogen adalah zat campuran yang tidak dapat tercampur secara sempurna atau meninggalkan residu. Contohnya air dengan kopi bubuk, air dengan tanah, air dengan minyak, dan lain-lain. Nah, yang bukan termasuk zat tunggal adalah D. Tanah. Hal ini dikarenakan tanah mengandung banyak unsur-unsur hara yang pada umumnya dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan, misalnya nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan lain-lain. Soal nomor 10. Salah satu campuran homogen adalah air dengan. Campuran homogen adalah campuran yang dapat tercampur dengan sempurna tanpa meninggalkan sisa atau residu. Maka, jawaban yang paling tepat untuk nomor 10 adalah A, garam. Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian isian. Soal nomor 11. Uap air yang menjadi titik-titik air dan membentuk awan pada siklus air disebut dengan kondensasi. 12. Yang menyebabkan awan dapat berpindah dan turun menjadi hujan di tempat tertentu adalah angin. 13. Zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal disebut dengan zat campuran. Soal nomor 14. Air dengan kopi adalah jenis campuran heterogen. Hal ini dikarenakan air dan kopi tidak dapat tercampur secara sempurna dan masih meninggalkan sisa. Nomor 15. Segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa disebut dengan materi. Selanjutnya, mari kita ke bagian yang terakhir, yaitu soal uraian. Soal nomor 16. Tuliskan urin. 16. Tuliskan urutan peristiwa daur air. Yang pertama ada evaporasi, selanjutnya presipitasi, kondensasi, dan yang terakhir ada infiltrasi.
17. Tuliskan 3 pengelompokan materi. Materi yang kita tahu ada 3. Yang pertama yaitu benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Demikianlah belajar bersama kita hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.